Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini insya Allah ta'ala kita akan membahas buku-buku dari karya Hadrat Masih Maud alaihissalam dan yang dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku keempat dari jilid 15 kitab Ruhani Hazain yang berjudul Tuhfah Ghaznawiyah atau diartikan sebagai hadiah untuk Ghaznawi. Saya Hafizur Rahman seperti biasa telah hadir di studio narasumber kita Bapak Maulana Atal Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kemudian kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tentunya ya Pak ya. Baik, buku yang akan kita bahas untuk episode kali ini berjudul Tuhfah Ghaznawi atau hadiah untuk Ghaznawi. Ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke poin-poin pembahasan, saya ingin meminta Bapak untuk menjelaskan mengenai latar belakang ditulisnya buku ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku Tuhfah Ghaznawiyah ini dilatar belakangi oleh adanya selebaran ya dari pihak salah seorang maulwi atau ulama yang bernama Mia Abdul Haq Ghaznawi. Nah, di dalam selebaran tersebut digunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kemudian tuduhan-tuduhan dusta mengenai sosok Hadrat Masih Maud alaihissalam dan pendakwaan-pendakwaan dalil-dalil Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, jadi untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan perkataan-perkataan kotor yang digunakan di dalam selebaran tersebutlah Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku ini. Jadi latar belakang secara singkatnya seperti itu. Nah, kemudian buku ini sebetulnya ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pada tahun 1900, tapi baru diterbitkan ya, dalam bentuk buku itu tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1902. Dan buku ini ditulis di dalam bahasa Urdu, halamannya, jumlah halamannya itu sebanyak 62 halaman. Jadi itu latar belakang dan beberapa informasi terkait dengan buku ini. Ya. Baik, kalau dari apa yang Bapak sampaikan mengenai latar belakang buku ini, ditulisnya buku ini, kita bisa melihat bahwa buku ini berisi tentang jawaban terhadap tuduhan-tuduhan, ya, Bu. Ya. Ya, baik, saya mohon sebelum kita membahas lebih dalam, poin-poin besar apa saja yang beliau tuliskan di dalam buku ini atau garis besar dari buku ini apa saja? Silahkan. Ya, baik. Jadi beberapa poin yang dijelaskan oleh beliau dan insya Allah sebagiannya kita akan coba bahas di dalam episode kali ini. Setidaknya kita bisa membagi menjadi 3 bagian besar ya, 3 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama, pada bagian awal buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menuliskan syair di dalam bahasa Farsi, di mana di dalam syair ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan tanggapan beliau terhadap selebaran-selebaran dan kata-kata kotor yang digunakan dari pihak Maulwi Abdul Haq Ghaznawi tadi. Jadi yang pertama Hadrat Masih Maud alaihissalam menanggapi itu melalui syair bahasa Farsi. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menjelaskan berkenaan dengan 2 corak atau 2 jenis tuduhan, keberatan-keberatan atau Hadrat Masih Maud menulis di dalam buku ini serangan ya, serangan kata-kata yang digunakan atau yang disampaikan oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi di dalam selebarannya itu. Jadi ada 2 corak, ada 2 jenis. Kemudian beliau pun menguraikan, memberikan penjelasan mengenai contoh-contohnya seperti apa. Nah, itu bagian yang kedua ya. Kemudian selanjutnya setelah pembahasan tersebut Hadrat Masih Maud alaihissalam berlanjut memberikan jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan atau serangan-serangan yang disampaikan oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi melalui selebarannya itu tadi. Nah, jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini beliau menyampaikan ada 11 tuduhan ya yang ditulis oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi. Kemudian 11 jawaban juga dari Hadrat Masih Maud dengan pola kalau kita lihat di dalam buku aslinya Hadrat Masih menulis qauluhu atau perkataannya, maksudnya tuduhan atau perkataan yang ditulis oleh pihak Maulwi Abdul Haq Ghaznawi di dalam selebarannya tadi. Lalu jawaban beliau akulu ya, akulu itu aku mengatakan, maksudnya jawaban dari Hadrat Masih Maud. Jadi di dalam buku ini ada 11
tuduhan dan 11 jawaban yang diuraikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Baik, artinya ada 3 bagian besar yang menarik untuk kita bahas dalam episode kali ini mengenai buku ini ya Pak ya. Yang pertama adalah mengenai syair yang beliau tulis dalam bahasa Farsi. Yang kedua 2 corak serangan kata-kata yang disampaikan oleh Ghaznawi ini atau Mia Abdul Haq Ghaznawi. Yang ketiga adalah tuduhan dan jawaban Hadrat Masih Maud. Ya. Baik, kita masuk ke bagian pertama mengenai syair bahasa Farsi. Kira-kira boleh Bapak sampaikan syairnya bunyi seperti apa dan apa kandungan di dalamnya? Ya, baik, kalau kita lihat di dalam buku aslinya di sini ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menuliskan syair bahasa Parsi tersebut di dalam 3 halaman awal ya, 3 halaman awal. Dan memang ini di dalam judulnya pun Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan syair ini digubah atau ditulis oleh beliau untuk menjawab, untuk mengomentari selebaran dari pihak Maulwi Abdul Haq Ghaznawi tadi. Nah, beberapa bagiannya kita coba sampaikan terjemahan dari syair tersebut. Beberapa bagiannya kita coba bahas. Yang pertama, beliau menuliskan di sini, wahai orang yang menghendaki aku terhina, dan engkau tiada memiliki pekerjaan lain selain memburuk-burukan aku. Jadi sebagaimana selebarannya isinya memburuk-burukan, Hadrat Masih Maud menulis syairnya seperti itu. Engkau yang setiap waktu membuka mulutmu untuk menentangku, mengapa engkau tidak takut kepada Tuhan yang maha mengetahui yang gaib? Lalu beliau kemudian menulis, seharusnya peperangan dilakukan seraya memperhatikan ketakwaan. Nah, di sini Hadrat Masih Maud menulis peperangan dalam artian ya tadi serangan dalam bentuk kata-kata tulisan yang disampaikan oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi tadi. Dan seharusnya kalaupun terjadi peperangan, seorang muslim terpaksa harus melakukan peperangan ataupun dalam konteks ini menyampaikan jawaban ataupun tulisan-tulisan, maka harus dilandasi dengan ketakwaan. Bukan dilandasi dengan rasa kebencian, amarah, ketidaksukaan. Seperti apa yang dilakukan oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi dan pihaknya dalam selebaran yang dikeluarkan oleh mereka. Jadi Hadrat Masih Maud menyeru kalaupun memang mau menulis dan lain sebagainya harusnya didasarkan kepada ketakwaan, bukan kepada kebencian. Lalu selanjutnya di sini beliau menulis, wahai orang yang bertabiat atau berperangai buruk, sampai kapan engkau akan terus mencerca? Selanjutnya beliau menulis, engkau bukanlah serigala hutan, bukan pula ular, tinggalkanlah kebiasaan ini dan merasalah malu terhadap Tuhan. Wahai orang yang pemarah, ada keanehan di dalam perangaimu. Hadrat Masih Maud menyampaikan demikian. Engkau tiada mengetahui hakikat atau kebenaran dan alangkah jauhnya dari adab atau dari etika. Bangunlah dan pertama-tama luruskanlah pemahamanmu. Manusia yang biasa melakukan pencela, maka harusnya yang pertama-tama dilakukan adalah matanya sendiri harus sehat atau baik. Gitu. Jadi bagaimana Hadrat Masih Maud menyeru sebelum melakukan pencelaan atau menghina, mencela orang lain, seharusnya dirinya sendiri itu harus memperbaiki dirinya, gitu kan. Jadi dirinya sendiri senantiasa menyampaikan kedustaan-kedustaan, lalu kemudian menyampaikan celaan-celaan terhadap orang lain. Jadi ini pun berupa gambaran tanggapan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan seruan-seruan Hadrat Masih Maud alaihissalam ya, dalam bentuk syair. Mungkin ini masih panjang, tapi sebagai gambaran atau sebagai contohnya, setidaknya bagian itu kita anggap cukup mungkin sebagai contoh ya. Dari satu potongan itu bisa kita lihat syair ini berisi tentang jawaban atau tanggapan atau seruan Hadrat Masih Maud terhadap orang yang suka mencela Hadrat Masih Maud. Dalam hal ini adalah Mia Abdul Haq Ghaznawi itu ya Pak ya, yang menyampaikan tuduhan-tuduhan dalam selebaran-selebarannya. Betul. Baik. Itu mengenai bagian pertama mengenai syair bahasa Farsi. Lalu kita masuk ke bagian corak. 2 corak serangan terhadap Hadrat Masih Maud. Apa saja corak serangan ini, Bapak? Ya, jadi di dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya menyampaikan bahwa ada 2 corak serangan. Corak yang pertama itu Hadrat Masih Maud di sini menyampaikan bahwa Mia Abdul Haq Ghaznawi melalui selebaran-selebarannya beliau ini mengemukakan beberapa tanda, beberapa nubuatan-nubuatan yang lalu ya, yang pernah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sejatinya itu sudah tergenapi atau Hadrat Masih Maud menulis akan tergenapi di dalam waktu dekat, tetapi disampaikan di dalam selebaran itu seolah-olah itu tidak tergenapi
Demi untuk apa? Demi untuk memperdayai atau untuk menipu orang-orang agar terkesan bahwa ya memang nubuatan ini tidak tergenapi, dan tidak tergenapinya ini membuktikan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam itu terbukti dusta. Nah, jadi corak yang pertama yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan adalah seperti itu ya, serangan yang dilakukan oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi di dalam selebarannya ini. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya beliau pun merinci gitu kan, menyampaikan contohnya. Jadi corak yang pertama ini yaitu nubuatan-nubuatan sebelumnya yang ditulis oleh Maulwi Abdul Haq Ghaznawi seolah-olah ini tidak tergenapi. Contoh yang pertama, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan di dalam selebaran tersebut Maulwi Abdul Haq Ghaznawi menulis mengenai nubuatan terkait dengan Tuan Ahmad Beg dan menantunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nubuatan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan deputi atau pendeta Abdullah Adham. Nah, ini disampaikan di dalam selebaran itu seolah-olah kedua nubuatan ini tidak tergenapi. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pun beliau memberikan jabaran, memberikan penjelasan kembali bahwa sejatinya itu telah tergenapi sebagaimana dengan kalimat-kalimat nubuatan yang diterima oleh Hadrat Masih Maud dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menanggapi hal tersebut di dalam uraian selanjutnya, beliau menuliskan bahwa beliau merasa aneh gitu. Mengapa orang-orang seperti Maulwi Abdul Haq ini dan beberapa temannya disebutkan sebagai Maulwi atau dalam bahasa Indonesia itu ulama gitu ya. Ulama, tetapi walaupun disematkan sebutan ulama, orang yang berilmu gitu kan kepadanya, tapi menyampaikan kedustaan atau memproduksi kedustaan-kedustaan demi memperdayai atau menipu, membuat orang salah paham dengan menyampaikan hal tersebut. Pertama, beliau menyampaikan itu bahwa kenapa gitu. Beliau merasa aneh, kenapa seorang yang berilmu tapi menyampaikan kedustaan atau membuat orang terperdaya. Nah, Hadrat Masih Maud kemudian menekankan bahwa siapa orangnya yang tidak tahu bahwa kedua nubuatan ini, yaitu nubuatan mengenai Tuan Ahmad Beg dan menantunya, dan juga nubuatan mengenai pendeta Abdullah Adham itu, kedua nubuatan ini adalah nubuatan yang bersyarat. Dan syaratnya itu adalah adanya rujuk ilal haq atau kembali kepada kebenaran, dan juga taubat atau bertaubat gitu. Ya, jadi pertama tadi nubuatan mengenai Tuan Ahmad Beg dan menantunya, kedua mengenai Tuan Abdullah Adham, di mana di dalam nubuatannya itu karena perangai mereka, kemudian tindakan-tindakan mereka yang begitu luar biasa di dalam hal mencaci maki, menjelek-jelekan Islam termasuk Rasulullah SAW, maka Hadrat Masih Maud menyampaikan berkenaan dengan keduanya akan ada azab yang menimpa mereka. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Terkait dengan mereka ini, yaitu kalau rujuk ilal haq atau mereka kembali kepada kebenaran atau bertaubat, berhenti dari tindakan-tindakannya itu, maka tentu janji azab yang akan menimpa mereka ini bisa terelakkan. Nah, seperti itu. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa ini tepat seperti itu yang terjadi. Nah, kita yang pertama berkenaan dengan nubuatan mengenai Tuan Ahmad Beg dan menantunya ini. Tuan Ahmad Beg itu dia meninggal sesuai dengan janji azab yang dinubuatkan di dalam nubuatan tersebut. Nah, Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa satu bagian daripada nubuatan ini dengan terbukti meninggalnya Tuan Ahmad Beg itu sudah tergenapi. Nah, kemudian bagaimana dengan menantunya? Nah, menantunya ini kemudian setelah melihat contoh azab yang menimpa mertuanya yaitu Tuan Ahmad Beg, timbul rasa takut di dalam dirinya, rujuk ilal haq, kembali bahkan menulis surat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bertobat, lalu mereka dan keluarganya itu sibuk di dalam bersedekah. Hadrat Masih Maud disampaikan dalam buku ini, mereka juga berpuasa, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Maka Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa maka apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang-orang yang bertobat? Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan gitu kan. Menangguhkan janji azabnya atau wa'id disebutkan oleh Hadrat Masih Maud di dalam ini. Wa'id itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada orang-orang yang berdosa. Termasuk kepada pendeta Abdullah Adham itu. Jadi Abdullah Adham juga kan kita sudah bahas ya mengenai pendeta Abdullah Adham ini di dalam buku-buku yang sebelumnya, bagaimana pada dalam masa waktu ya akan turunnya azab yang ditetapkan dalam nubuatan Hadrat Masih Maud itu, dia pun rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran dengan dia berhenti dari tindakan-tindakannya.
Nah, itu Hadrat Masih Maud sebetulnya secara rinci ya menyampaikan bahwa kedua nubuatan itu telah tergenapi. Kalaupun azabnya misalkan tidak turun kepada menantu Tuan Ahmad Bey karena tadi terbukti ada dia ini bertaubat gitu kan. Nah, Hadrat Masih memberikan satu contoh yang mungkin di poin yang pertama ini, yang terakhir Hadrat Masih menyampaikan satu contoh bagaimana nubuatan azab yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada kaumnya. Jadi kalau kita baca di dalam sejarah juga di dalam Al-Quran pun ada, nah Hadrat Mas'ud mengutip bahwa ketika kaum Nabi Yunus tidak mau menerima, ya Nabi Yunus tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus, maka dijanjikan kepada Nabi Yunus bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka, kemudian singkat kata azab itu tidak jadi datang atau tidak turun kepada kaumnya. Nah, karena apa? Karena kaum Nabi Yunus saat itu di dalam Al-Quran pun dijelaskan mereka itu bertaubat. Mereka dijanjikan akan dikenai azab, lalu karena rasa takut yang timbul di dalam diri mereka, mereka bertobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan azab itu. Nah, inilah yang kemudian Hadrat Masih Maud sampaikan penggenapan dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu rahmati wasi'at kulla syai'. Kan? Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Sampai-sampai kan Nabi Yunus diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau menyampaikan lan arji'u ilaihi kadziban. Beliau merasa kecewa, aku tidak akan kembali kepada mereka sebagai seorang pendusta. Maksudnya apa? Ya beliau telah menyampaikan nubuatan mengenai azab yang akan menimpa pada kaumnya tapi tidak terjadi. Jadi beliau merasa bahwa beliau telah berdusta karena kecewanya seperti itu. Nah, itu ada di dalam hadis. Kata Hadrat Mas'ud, jika kalian mempercayai hadis maka buka hadis. Lihat peristiwa itu. Tidak bijak kalian menyampaikan tuduhan tidak tergenapi nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Padahal contohnya itu ada sambil mengabaikan contoh terkait dengan nubuatan Nabi Yunus yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama ya, corak yang pertama. Baik, berarti corak pertama ini mengenai pengingkaran terhadap penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Masih Maud ya Pak ya. Satu hal yang mereka abaikan adalah nubuatan ini bersyarat. Yang syaratnya adalah jika mereka rujuk ilallah, artinya kembali atau bertobat pada Allah Ta'ala, maka azab nubuatan akan turunnya azab pada mereka pun akan ditangguhkan ya Pak ya, kurang lebih begitu. Dan itulah yang menjadi batu sandungan mereka bagi mereka yang menentang Hadrat Masih Maud yang mengatakan bahwa nubuatan ini tidak tergenapi. Dua contoh yang Bapak sampaikan mengenai kasus mengenai Ahmad Bek dan menantunya, dan kemudian mengenai Abdul Hatam. Bagaimana corak yang kedua? Nah ya, jadi sedikit lagi sebelum sampai kepada corak yang kedua, pada bagian akhir di corak yang pertama itu Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau pun menekankan lagi satu poin ini cukup penting yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi beliau menyampaikan, beliau menulis seperti ini, ketidaktahumaluan dan keimanan tidak dapat menyatu. Nah, apa jawaban yang akan kalian berikan di hadapan Allah atas ketidakadilan kalian ini? Nah, ketidakadilan ini yang seperti apa Hadrat Masih sampaikan? Jadi ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka yang mengajukan keberatan terkait nubuatan tadi adalah Hadrat Mas'ud menyampaikan bahwa ada 100 nubuatan-nubuatan dan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya telah beliau sampaikan melalui melalui selebaran-selebaran, pengumuman-pengumuman, dan nubuatan-nubuatan tersebut itu tergenapi. Nah, jadi kalian itu tidak adil. 100 nubuatan yang telah tergenapi itu sedikit pun tidak mengambil faedah dari itu, tetapi bergaduh membuat keributan, menyampaikan keberatan-keberatan hanya karena beberapa nubuatan yang sejatinya itu pun tergenapi, tetapi karena ketuna ilmuan mereka, ketidaktahuan mereka, lalu mereka bergaduh menyampaikan keberatan-keberatan terhadap Hadrat Masih Maud mengenai nubuatan-nubuatan itu. Nah, ini Hadrat Masih Maud sampaikan, apa jawaban yang akan kalian berikan kepada Tuhan? Nah, seperti itu ya, Hadrat Masih Maud memberikan sebuah penegasan. Nah, kemudian terkait dengan corak yang kedua, serangan yang dilakukan oleh Maulwi Abdul Haq melalui selebarannya itu, di sini dituliskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa dalam selebarannya Maulwi Abdul Haq menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap salah satu tantangan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai itmame hujjah ya, sebagai penyempurna hujjah. Dan ini pun atas petunjuk ilham Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tantangannya? Yaitu tantangan
melakukan pertandingan antara Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan para maulwi atau para ulama di Hindustan saat itu. Jadi datangkanlah para maulwi atau para Hindustan saat itu untuk beradu doa dan bertanding dalam hal pengabulan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maulwi Abdul Haq dalam selebarannya ini menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap hal ini. Kenapa tidak setuju? Disampaikan juga oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini. Jadi Maulwi Abdul Haq di dalam selebarannya menyampaikan bagaimana kan Hadrat Mas'ud mengundang seluruh ulama di Hindustan saat itu untuk datang berkumpul lalu mengadakan pertandingan doa. Nah, bagaimana seluruh ulama di seluruh Hindustan ini bisa datang gitu kan? Lalu siapa yang akan menanggung pengeluaran mereka? Nah, jadi ini tidak mungkin, usulan yang tidak mungkin katanya gitu kan. Karena bagaimana semua bisa datang dan pengeluarannya itu akan besar, siapa yang akan menanggung hal itu? Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa beliau menulis di sini melalui corak sindiran juga ya, sindiran. Hadrat Masih Maud menulis seperti ini. Jelaslah bahwa ini adalah alasan yang sia-sia. Di dalam keadaan mereka memakan ribuan rupis uang umat, maka mengeluarkan uang beberapa rupis untuk pekerjaan yang penting ini, apalah susahnya bagi mereka. Nah, jadi Hadrat Mas'ud menyampaikan bahwa sebenarnya tidak susah. Karena apa? Karena ini adalah suatu pekerjaan yang sangat penting, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, untuk membuktikan sebenarnya Hadrat Masih Maud itu benar utusan Allah Subhanahu wa taala atau bukan, pendakwaan beliau itu benar atau bukan, dan para ulama yang selama ini mengkafir-kafirkan itu apakah mereka benar atau tidak. Nah, Hadrat Mas'ud menyampaikan pembuktiannya itu dengan bertanding doa. Nah, ini hal yang penting. Jadi untuk hal yang penting ini kalau memang apa susahnya gitu. Nah, tapi kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau pun menyampaikan, nah kalaupun misalkan susah dan mereka tidak mau ataupun tidak bisa menanggung pengeluaran yang kecil itu demi pekerjaan yang penting ini, kata Hadrat Masih Maud, maka tidak perlu Maulwi Abdul Haq yang menanggungnya. Saya bisa menanggung jika ada di antara maulwi tersebut yang mengalami kesusahan rezeki sebegitunya sehingga tidak bisa menanggung ongkosnya atau biaya perjalanannya. Nah, saya bisa menanggung, kata Hadrat Masih Maud, sampai 200 kos. 200 kos itu kalau dikonversi ke satu kos itu 2 mil ya jaraknya. Jadi kalau 200 kos itu berarti sekitar 400 mil jarak. Jadi jarak perjalanan 400 mil dari maulwi atau ulama yang mengalami kesusahan rezeki sebegitunya, kata Hadrat Masih Maud, saya siap untuk menanggungnya. Kata Hadrat Masih Maud. Nah, jadi itu hanya alasan-alasan saja dengan syarat, tapi Hadrat Masih Maud kemudian menetapkan syaratnya yang memang ya setidaknya dari rais daerah tersebut atau pemimpin di daerah tersebut dikeluarkan sebuah sertifikat yang kemudian menyatakan bahwa ya memang maulwi ini atau ulama ini atau orang ini memang kesulitan dalam ekonominya sehingga dia harus datang memenuhi undangan Hadrat Masih Maud itu misalkan dengan meminjam uang dan lain sebagainya. Kalaupun pinjam dulu, nanti saya siap untuk menanggungnya. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan itu ya terkait dengan itu corak yang kedua Hadrat Masih Maud menyampaikan. Ya. Baik, berarti corak yang kedua adalah kalau kita bisa simpulkan adalah penolakan ya Pak ya. Ya. Ketidakmauan atau penolakan terhadap ajakan atau undangan dari Hadrat Masih Maud untuk bertanding doa, untuk beradu doa dan membuktikan pengabulan doanya. Doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan di sini juga Hadrat Masih Maud menyampaikan alasan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi ini seperti UUD ya Pak ya, ujung-ujungnya duit nih Pak ya. Siapa yang akan menanggung biayanya ya? Dan di sini Hadrat Masih Maud juga sedikit menyindir berapalah harga yang harus dikeluarkan untuk suatu tujuan pembuktian kebenaran dari Allah Ta'ala. Dan Hadrat Masih Maud juga memberikan solusi, beliau akan menanggung sejauh jarak 400 mil ya Pak ya, 400 mil perjalanan. Baik, itu dua corak yang Hadrat Masih Maud sampaikan. Dua corak serangan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam. Baik, Pak Yedi, nampaknya waktu ini memisahkan kita. Ini ada 2 poin yang kita akan yang sudah bahas mengenai syair dan 2 corak macam serangan ya yang dilancarkan oleh Abdul Haq Ghaznawi kepada Hadrat Masih Maud. Nah, masih ada tersisa 1 bagian lagi yang akan kita bahas mungkin di episode selanjutnya. Baik, jazakumullah atas penjelasan yang telah Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil manfaat dan ilmu sebaik-baiknya dari diskusi kita pada hari ini. Dan juga bisa menjadi teman ilmu buat kita juga. Oh iya, benar-benar. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai buku Tuhfah Ghaznawiyah dan masih akan berlanjut pada episode selanjutnya. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.